Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Kinanti. Saya dari kelas 11 IPA 1 akan membahas bab tentang teori kinetik gas dengan materi gas ideal. Apa sih gas ideal itu? Gas ideal merupakan kumpulan dari partikel-partikel suatu zat yang jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan ukuran partikelnya. Partikel-partikel itu selalu bergerak secara acak ke segala arah. Pada saat partikel-partikel gas ideal itu bertumbukan antar partikel atau dengan dinding, akan terjadi tumbukan lenting sempurna, sehingga tidak terjadi kehilangan energi. Gas yang dianggap gas ideal itu seperti udara, nitrogen, oksigen, helium, hidrogen, dan neon. Teman-teman, ada yang tahu nggak syarat dari gas ideal itu apa? Gas ideal mempunyai syarat seperti yang pertama, suatu gas terdiri atas molekul-molekul dan setiap molekul identik atau sama. Yang kedua, molekul gas ideal bergerak secara acak ke segala arah. Yang ketiga, molekul gas ideal tersebar merata di seluruh bagian. Yang keempat, jarak antara molekul gas jauh lebih besar daripada ukuran molekulnya. Yang kelima, tidak ada gaya interaksi antar molekul. Hukum-hukum gas ideal. Hukum-hukum gas ideal dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada hukum Boyle. Robert Boyle adalah seorang ilmuwan yang menyelidiki hubungan volume dengan tekanan gas. Boyle menyatakan bahwa hasil kali tekanan dan volume gas pada temperatur tetap adalah konstan dengan rumus PV konstan. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2 dengan keterangan P1 tekanan gas awal dengan satuan N/m², P2 tekanan gas akhir dengan satuan m³, V1 volume gas awal dengan satuan N/m², V2 volume gas akhir dengan satuan m³. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, ruang tertutup yang volumenya 0,2 meter kubik berisi gas dengan tekanan 60.000 Pascal. Berapakah volume gas jika tekanannya dijadikan 80.000 Pascal? Berarti kita mencari volume akhirnya. Pertama-tama, kita cari diketahui. Diketahuinya P1 sama dengan 60.000 Pascal. V1 sama dengan 0,2 meter kubik. P2-nya 80.000 Pascal. Yang ditanya adalah V2-nya. Lalu kita jawab. Sini ya. Rumusnya seperti rumusnya yang di sini, P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Kan yang ditanya V2, berarti V2 sama dengan P1 dikali V1
per P2 sama dengan P1-nya 60.000 dikali V1-nya 0,2 dibagi P2-nya 80.000. Ini 0,4 coret. 6 kali 0,2 sama dengan 1,2 per 8. 1,2 per 8 sama dengan 1,2 dibagi 8 sama dengan 0,15 meter kubik. Jadi, volume gas sekarang adalah 0,15 meter kubik. Yang kedua ada hukum Charles. Hukum Charles ditemukan oleh Jacques Charles yang menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding suhu mutlaknya. Dengan rumus V per T sama dengan konstan. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Contoh soal. Dalam suatu wadah tertutup, gas memuai sehingga volumenya berubah menjadi 3 kali volume awal. V sama dengan volume awal, T suhu awal. Suhu gas berubah menjadi, yang pertama kita tulis diketahui. Diketahuinya V1 sama dengan V. V2 sama dengan 3V. T1 sama dengan T. Dan yang ditanya sama dengan T2 atau suhu akhir. Kita jawab. Rumusnya yang tadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1-nya sama dengan V, T1-nya T sama dengan V2-nya 3V, T2-nya yang ditanya. V sama V bisa dicoret. Jadinya kita lanjut ke sini. 1 per T sama dengan 3 per T2. Kita kali silang. T2 kali 1 sama dengan T2. Sama dengan 3 kali T sama dengan 3T. Jadi, suhu gas berubah menjadi 3 kali suhu semula. Ketiga, ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ditemukan oleh Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802 yang menyatakan bahwa jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Dengan rumus P per T sama dengan konstan. P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Kita masuk ke contoh soal. Sejumlah gas pada mulanya mempunyai tekanan P dan suhu T. Jika gas tersebut mengalami proses isokorik sehingga tekanannya menjadi 4 kali tekanan semula, maka suhu gas berubah menjadi, kita tulis diketahuinya dulu. P1 sama dengan P. P2 sama dengan 4P. T1 sama dengan T. Yang ditanya sama dengan T2. Kita jawab. Dengan rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1-nya P, T1-nya T sama dengan P2-nya 4P per T2-nya yang ditanya. P sama P bisa dicoret. Kita lanjut di sini. Jadinya 1 per T sama dengan 4 per T2.
kita kali silang, T2 sama dengan 4 kali T, 4T. Jadi suhu gas berubah menjadi 4 kali suhu awal. Yang keempat ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum ini menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas tetap dengan rumus PV sama dengan konstan P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2. Dengan keterangan P1 adalah tekanan gas awal dengan satuan N per M kuadrat. V1 volume gas awal dengan satuan M kubik. T1 suhu gas awal dengan satuan Kelvin. P2 tekanan gas akhir dengan satuan N per M kuadrat. T2 dengan satuan suhu gas akhir Kelvin. V2 volume gas akhir dengan satuan M kubik. Dan yang terakhir ada persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal yaitu P volume V per temperatur T sama dengan konstan. Nilai PV per T ini sama dengan jumlah molekul gas pada ruang tersebut. Sehingga PV per T sama dengan N kali R atau PV sama dengan N kali R kali T. Dengan keterangan P sama dengan tekanan dengan satuan Pascal. V sama dengan volume dengan satuan M kubik. N sama dengan jumlah mol gas. R tetapan gas ideal dengan nilai 8,31 mol Joule per mol Kelvin. T sama dengan suhu dengan satuan Kelvin. Sekian penjelasan materi tentang gas ideal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.